apakah ada hubungan antara iradah dengan qadha dan qadar? Ada. Hasil daripada ketetapan iradah itulah yang dinamakan dengan qadha. Apa itu qadha? Ketetapan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan makhluk. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu sudah ditetapkan semuanya oleh Allah. Wa fis sama'i rizqukum, kata Allah. Wa ma tu'adun. Di langit Allah telah menetapkan hak rezeki. Wa ma tu'adun, dan apapun yang dijanjikan akan dia. Jadi semua telah ditetapkan. Maka segala ketetapan Allah yang telah ditetapkan itu namanya qadha. Sedangkan qadar, kejadian di lapangan yang sesuai dengan ketetapan qadha dinamakan dengan qadar. Maka qadha sama dengan takdir. Qadha itu sama seperti takdir. Maka qadar itu bukan takdir. Qadar kejadian di alam nyata yang sesuai dengan qadanya Allah. Maka qadha itu berbicara azali ataupun qadim. Sedangkan qadar berbicara hadis karena kejadian berbarengan dengan makhluk. Dan memang sudah pernah dijelaskan. Tidak apa-apa diulang kembali. Qadha itu terbagi kepada dua. Ada qadha mubram, ada qadha mu'allaq. Itu qadha ada dua. Apa itu qadha mubram? Ketetapan Allah yang ada pada dirinya Allah yang azali, yang ketetapan itu tidak terjadi perubahan. Itu dinamakan qadha mubram. Yang kedua qadha mu'allaq. Ketetapan Allah yang terikat dengan ikatan tertentu. Dikaitkan dengan sesuatu. Qadha mu'allaq itulah yang tercatat pada Lauhul Mahfuz. Itu dinamakan qadha mu'allaq. Catatan pada Lauh Mahfuz. Karena catatan Lauh Mahfuz itulah yang menjadi pedoman kepada malaikat. Dalam menurunkan rezeki, dalam mencabut nyawa dan sebagainya. Lauh Mahfuz itu pedoman malaikat. Maka catatan yang tercatat pada Lauh Mahfuz yang berkenaan dengan satu-satu makhluk itu bisa berubah. Contoh, tertulis pada Lauh Mahfuz si A dari lahir sampai meninggal dia itu miskin. Yang tertulis pada Lauh Mahfuz si A dari lahir sampai meninggal miskin. Berarti malaikat cuma tahu si A itu dari lahir sampai meninggal miskin. Malaikat tidak tahu, padahal Allah telah mentaklid, mengaitkan dengan sesuatu. Itu tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu taklid itu. Makanya dinamakan dengan qadha mu'allaq. Cuma Allah yang tahu. Ini sebagai contoh. Padahal Allah telah mentaklid, mengaitkan dengan sesuatu. Si A dari lahir sampai mati dia itu miskin, tercatat di Lauh Mahfuz. Padahal Allah telah mentaklid si A dari lahir sampai usia 40. Bila dalam usia 40 dia taat salat duha, dia rajin berusaha, dia rajin bangun pagi, maka dari umur 40 sampai meninggal kaya. Malaikat tidak tahu. Ketika usia 40, wujudlah apa yang ditaklid oleh Allah. Ketika usia 40, dia bangun pagi cepat, dia taat salat duha, banyak bersedekah, rajin berusaha, maka dari usia 40, Allah berikan kekayaan. Paham? Itulah yang dinamakan dengan qadha mu'allaq.
Oleh karenanya ketika terjadi asbab pada kita, mungkin saja asbab itu menyertai dengan musabab. Makanya kata sebahagian ulama sufi, ketika Allah telah menggerakkan kita untuk berdoa, yakinlah berarti Anda memiliki hak daripada doa Anda. Kalau Anda tidak memiliki hak daripada doa Anda, pastinya Anda tidak memiliki hak untuk berdoa yang demikian. Paham? Paham kan? Kenapa dulu kita tidak pernah memohon kepada Allah agar kita cerdas? Kenapa baru sekarang kita berdoa supaya kita diberikan cerdas? Rupanya hak cerdas yang tersimpan dalam ketetapan Allah itulah mulai sekarang. Paham? Kenapa baru sekarang kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kekayaan? Kenapa dulu belum? Yang dulu tidak pernah. Dulu biasa kita berdoa, ya Allah ampunilah diriku, keluargaku dan sebagainya. Tidak pernah berdoa agar diberikan kaya. Rupanya karena dulunya tidak ada hak Anda itu menjadi kaya. Sekarang Anda memiliki hak menjadi kaya. Makanya Anda diberikan hak berdoa kaya. Itulah yang dimaksud dengan qadha mu'alla. Paham? Tetapi qadha mubram itu tidak berubah. Pada hakikatnya dalam azalinya Allah, si A dari lahir sampai usia 40, dia itu akan bangun pagi cepat, taat dalam duha, senang bersedekah, rajin bekerja, maka mulai dari detik itu dia menjadi orang kaya sampai meninggal. Itu mubram. Makanya kata Rasulullah, kan ada dalam satu riwayat bahwa seseorang akan ditarik nyawa oleh malaikat Israel, karena ketika dilihat oleh Israel pada Lauh Mahfuz, si A itu meninggal dalam detik tersebut. Rupanya sebelumnya si A itu bersedekah sehingga diundurkan kematiannya. Sedekah itu asbab, itulah mu'allaq. Itulah mu'allaq. Memang Allah telah mentaklikkan pada detik itu si A bersedekah, makanya diundurkan kematiannya setahun kemudian. Padahal dalam mubramnya memang setahun kemudian dia meninggal. Paham? Nah, makanya ada dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ketika berjumpa dua orang aulia di padang Arafah, aulia yang pertama bertanya, menurut Anda apakah semua jamaah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur? Jawab aulia yang kedua, benar. Jawab aulia pertama yang bertanya, tidak. Pada tahun ini yang mabrur cuma satu orang di antara ratusan ribu orang. Hireun. Aulia yang kedua, pakan menan, cukup ramainya. Netelik ke rau. Rupanya punya tilik tuku mutuah, sidra orang yang mabrur tersebut hana trok lah mutanah suci. Yang mabrur haji hana getemeng haji tonyan hana di padang Arafah. Nyan yang mabrur. Yang trok kedeh Umakkah yang na di padang Arafah hana merempak mabrur. Yang mabrur tahsid yang golom haji. Tilik punya tilik, rupanya beliau kagak persiapkan peng untuk berangkat haji, tapi karena fakir miskin di samping yang keadaan hidup lapar, keadaan hidup susah, gecok pengen sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, dia gemu sedekah hana le biaya jauh haji, ngonyan merempok haji mabrur. Itu juga termasuk kepada qadha mu'al, wallahu a'lam bishawab.